Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Yusuf Wandi SIP. Yang saya hormati anggota Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Yana Maulana SSYME, Bapak Ahmad Hidayat SHIMM, Bapak Diar Ginanjar A SPDMH, dan Bapak Ahmad Yasin Nugraha. Yang saya hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Seta Nugroho SSTP MSI, dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertatap muka via Zoom dalam acara rapat kehumasan terkait penguatan penulisan berita pada konten media sosial dan website Bawaslu Kota Cimahi. Yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istrinya, kita ini. Selanjutnya saya Abdul Rahman dari Divisi Hukum Humas Data Informasi akan membawakan acara pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Bapak Yusuf Wandi SIP. Kepada Bapak Yusuf Wandi SIP, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Billah yang maksudi wa ridho kamatlubi atibatako ma'rifatak. Bisa wa yasirli amri wa hukdatan lisan yaqulu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan saya di pimpinan Bawaslu Kota Cimahi, ada Pak Ahmad Hidayat, Pak Yana, Pak Diar, dan Pak Ahmad Yasin. Yang saya hormati rekan dan waktu masih kuliah dulu ini, Pak Sukhendrik, yang sekarang menduduki direktur Barsa. Ya. Mantap. Jadi tapi memang beliau dari zaman saya kuliah sudah berkecimpung di dalam dunia berita ya, terutama di media cetak ya. Dan saya kenal betul beliau. Dan dulu juga sedikit memflashback juga dengan beliau, dengan Pak Sukhendrik ini, sistem kepemiluan di kampus dulu ya. Ya. Ingat waktu itu saya menggiring pada saat main bola ya di Sumedang waktu itu. Oh ya, di lapangan ya. Ya. Walaupun kalah telak gitu, tapi hasil dari bermain bola ataupun intermezzo ya waktu itu
saya memberikan ide kepada teman-teman aktivis waktu itu ya, masuk waktu itu aktif di BEM untuk supaya membentuk sistem pemilihan ketua BEM, terus BPM, dan waktu itu dengan tim dulu ya. Jadi selalu yang kepala yang pada saat itu juga alhamdulillah terbentuk. Pak Suhendrik ini menggagas juga partai NUS kalau nggak salah. Waduh. Kalau nggak salah ingat itu partai Pinus pertama kali dibentuk. Dan alhamdulillah kalau nggak salah 8 partai waktu itu ya Betul. yang terbentuk ya. Artinya ini juga dorong teman-teman waktu itu yang dulunya sering nongkrong-nongkrong, yang akhirnya juga jurusan kita ilmu politik gitu. Jadi ya harus ikut. Ya salah satunya kita dorong dalam hal sisi positif, hal berpartai aktif dalam di kampus. Itu mungkin flashback sedikit ya. Alhamdulillah pada saat ini bertemu kembali dengan sudah lama sebenarnya nggak ketemu ya. Tapi dengan rekan-rekan yang lain dengan angkatan dan ada informasi juga di minggu sekarang katanya ngajak ini. Yang sebelumnya juga saya mohon maaf pada kesempatan kali ini yang tadinya ada pimpinan kami dari provinsi, Bawaslu provinsi ya. Pada saat ini Ibu Loli tidak bisa hadir atau mungkin nanti walaupun masih ada waktu nanti akan terlambat karena pada saat ini sedang ada sidang DKPP ya, yang saat ini sedang berlangsung. Jadi mohon dimaaf. Kemudian di sini juga saya teman dari Kabupaten Bekasi yang juga ikut join ya pada kesempatan kali ini karena melihat narasumbernya yang luar biasa, karena perlu ini kehumasan di Bawaslu. Tadinya saya pengen mengundang teman-teman, cuman ini mungkin dikhususkan untuk Bawaslu Cimahi. Tapi ada yang ingin ikut juga, ya, ini tidak menjadi masalah sebenarnya. Yang saat ini baru Kabupaten Bekasi ya, yang saat ini ikut hadir. Pertama-tama mungkin terkait apa yang akan kita angkat pada kegiatan terkait penguatan penulisan konten media sosial dan website ya, terkhusus di Bawaslu dan di Kota Cimahi. Teman-teman pada jajaran staf sekretariat ini kadang-kadang agak terkait penulisan berita yang kadang-kadang bahasanya itu kadang-kadang ambigu dan masih menimbulkan pertanyaan. Jadi ini juga perlu penguatan mungkin nanti Kang Suhendrik bisa memberikan ilmu-ilmunya yang selama ini sudah lama berkecimpung di dunia jurnalistik mungkin ya, baik itu penulisan di media sosial maupun di website. Saya pikir di Jabar Press juga mungkin ada berita online ya. Ada Ketua. Mohon. Nah, itu juga mungkin dari bagaimana membuat orang tertarik untuk membaca, kadang-kadang dimulai dari judul. Ya, judul yang menarik walaupun isinya pada dasarnya sama-sama saja. Tetapi dari judul orang sudah bisa melihat ini ada ketertarikan dari judul. Nah, mungkin salah satunya sisi yang
perlu dikuatkan terkait konten, baik itu mulai dari penulisan judul, kemudian isinya yang seperti apa, mungkin bisa diperkuat oleh Kang Hendrik. Rinciannya mungkin seperti apa atau detailnya seperti apa nanti mungkin bisa diperkuat kepada jajaran di staf sekretariat kami. Jadi nanti mohon arahannya lah. Mungkin itu kata pembuka yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Wandi SIP selaku Ketua Badan Bawaslu, Ketua Bawaslu Kota Cimahi saat ini. Selanjutnya narasumber yang telah hadir di hadapan kita semua yang akan memberikan materinya pada rapat siang hari ini dengan tema rapat kehumasan terkait penguatan penulisan berita pada konten media sosial dan website Bawaslu Kota Cimahi. Sebelum narasumber memaparkan materinya, saya perkenalkan terlebih dahulu beliau bernama Bapak Suhendrik, tempat tanggal lahir Cirebon 12 November 1983. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di Jabar Express. Alamat instansi Jalan Soekarno-Hatta nomor 627 Kota Bandung. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan secara seksama narasumber kita yang akan memberikan materinya. Kepada Bapak Suhendrik, kami persilahkan. Ya, hatur nuhun Kang Moderator, Pak Ketua, Pak Yusa, Kang Yusa, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, kemudian unsur pimpinan Bawaslu Kota Cimahi juga yang lainnya ya, komisioner ya, ada Pak Yasin tadi disebutkan, Kang Yusa begitu, kemudian ada Pak Diar begitu dan Pak Yana begitu. Salam kenal dari kami begitu, dari saya. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampurasun. Tampes. Sebuah kehormatan ya Bapak Ibu sekalian, ini ada juga dari tim sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, saya lihat itu ada background-nya ulang tahun yang ke-15 ya. Berarti Pak Yusa dengan komisioner yang lainnya habis ulang tahun bulan kemarin. Jadi memang ini betul pertama kali ketemu lagi dengan Pak Yusa, Kang Yusa begitu. Lama di dunia kampus ya, malah tentang di iklim politik kampus, pemilu kampus. Ternyata Kang Yusa konsisten sampai dengan sekarang di dunia kepemiluan ya, politik praktis sistem demokrasi yang sedang berlangsung di Republik ini. Dengan teman-teman di Bawaslu Provinsi sebelumnya saya familiar dengan Pak Yayat ya. Saya sebelum yang sekarang ya. Ya. Kemudian di pusat ada Pak Nur Hidayat Sardini, ketua DKPP sebelumnya ya, ketua DKPP sebelumnya, sekarang sudah mantan, sudah purna. Kebetulan saya juga pernah tugas di Jakarta. Nah, kurang lebih familiar lah dengan lingkungan teman di penyelenggara pemilu maupun di pengawas pemilu ya begitu. Nah, berdasarkan pemilihan topik yang diajukan oleh Pak Ketua Kang Yusa begitu, kemarin diskusi itu ingin berbagi atau sharing ya tentang penguatan penguatan penulisan berita pada konten medsos dan website Bawaslu. Nah, ternyata sebelum dibawakan ini sudah banyak itu yang membaca flyer
flyer acara begitu. Jadi beberapa rekan di Bawaslu daerah itu sudah ada yang kirim, wah keren nih Bawaslu Kota Cimahi membuat penguatan in-house program in-house training. Ya kebetulan ada beberapa rekan juga di daerah di Jawa Barat yang rupanya Kang Yusa nyebar ini kali ya informasi. Di sini juga tadi saya lihat ada teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Bekasi yang juga mau sama-sama ikut mendengar ya. Kita sharing mungkin nanti ke depan diskusi tentang fenomena pengelolaan media saat ini. Mohon izin Pak Ketua, Kang Yusa dan pimpinan lainnya, saya akan menyampaikan materi ya kurang lebih begitu, bukan bermaksud menggurui karena di sini saya yakin para aktivis dan senior semua nih kayaknya begitu. Ini sekedar siang yang sejenak sama-sama menyegarkan kembali topik yang sudah dipilih oleh penyelenggara. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti selebihnya kita bisa diskusi. Bapak Ibu sekalian ya, jadi memang tidak bisa kita pungkiri lagi ya, artinya sulit kita hindari bahwa kondisinya saat ini medsos dan website itu membawa peran signifikan begitu ya. Seiring dengan perkembangan zaman, distribusi informasi masyarakat memiliki kaitan erat dengan media sosial dan website atau halaman online. Distribusi informasi di era perkembangan teknologi seperti saat ini begitu mudah. Masyarakat bisa menjadi mengkonsumsi informasi dan juga pembuat informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga apa akibatnya? Sehingga antara publik, masyarakat, website, ya, dan media sosial itu menjadi kebutuhan saat ini. Apalagi terutama bagi lembaga-lembaga publik seperti Badan Pengawas Pemilu, kemudian pemerintah, begitu. Itu rasanya, kalau rasanya ini menurut saya ya, rasanya kalau menjauhi website, menjauhi media sosial, rasanya sih kurang kekinian begitu. Ya, meskipun memang masih ada yang seperti itu, tetapi alangkah lebih baik kalau lembaga publiknya dalam hal ini Bawaslu-nya ingin lebih akuntabel, teruji publik, kemudian layanan informasinya memadai begitu. Rasanya akan lebih baik kalau mengaktifkan konten media sosial dan websitenya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kondisinya begitu antara website dan media sosial, Bapak Ibu sekalian? Karena dua topik ini yang kemarin dimohonkan begitu, masing-masing pasti punya nilai tambah ya, pasti punya added value gitu. Kelebihannya kalau website itu fitur yang dimiliki lebih banyak, jangkauan luas, materi yang disampaikan tidak terbatas. Cuma ada kekurangannya itu ya kurang interaktif begitu. Kemudian mesti kita membayar hosting ya untuk domain ya, untuk domainnya dan lain-lainnya. Kemudian pengelolaan lebih rumit dibandingkan dengan media sosial. Mudahnya website itu Bapak Ibu sekalian membuat in-house news platform. Jadi kalau website berarti Bapak Ibu sekalian itu dengan kata lain membuat kanal informasi sendiri begitu, yang memang perlu dikelola, kemudian perlu juga disajikan secara aktual, secara update dan terencana, gitu, secara terencana. Lalu bagaimana dengan medsos? Nah, medsos ini kelebihannya gratis, ya, tidak berbayar, mudah dikelola, dapat berinteraksi netizen, ya, atau interaktif, jangkauannya juga luas. Tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya di masing-masing platform terbatas. Misal, Twitter itu hanya misal ada 140 karakter, kemudian juga IG juga videonya dibatasi menit misalkan begitu, atau jumlah kata dalam status atau update di Instagram juga dibatasi.
Nah, masing-masing memang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tinggal pada bagian mana teman-teman di Bawaslu Kota Cimahi ingin melengkapi atau sesuai dengan sumber daya yang ada, ingin menyediakan informasi lebih maksimal begitu. Kenapa ini perlu diperhitungkan tentang kelebihan dan kekurangan ini agar jangan sampai Bapak Ibu sekalian ketika kita sudah memproduksi membuka kanal, maaf ya, ketika kita sudah membuka kanal baik medsos maupun website, nanti menjadi bumerang atau menjadi feedback bagi kita sendiri begitu. Di saat websitenya tidak update, kemudian medsosnya juga tidak interaktif, kemudian ada informasi-informasi yang harusnya disampaikan kemudian menjadi tidak begitu. Nah, maka ini sepertinya kalau ingin diaktifkan perlu dikelola serius. Kebetulan saya juga aktif di tim komunikasi pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu. Betapa pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sekarang sedang mendorong begitu. Sedang mendorong layanan informasi itu dilakukan secara terbuka dan seaktual mungkin begitu. Karena semakin menghindari informasi, organisasi kita atau lembaga publik kita, badan publik kita akan terasa semakin ketinggalan, ya, semakin tidak mengikuti perkembangan zaman dan kurang sesuai dengan tuntutan begitu masyarakat. Nah, kemudian dengan keunggulan dan kekurangan masing-masing platform, medsos dan media sosial, memiliki hubungan yang erat dengan dan saling berhubungan dalam hal penyajian informasi yang komprehensif pada masyarakat. Jadi kalau dua-duanya ada, kalau dua-duanya saling melengkapi, kalau seandainya Bawaslu Kota Cimahi ingin leading dalam segi provide informasi bagi publik, nah itu tujuan akhirnya adalah informasi yang komprehensif pada masyarakat. Agar jangan sampai begini, diperlukannya KPU begitu, diperlukannya Bawaslu itu hanya ketika pemilihan presiden, pemilihan gubernur, atau pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi kabupaten kota begitu. Nah, jadi seperti yang terkesan kerjanya itu mungkin, mohon maaf ya, ini ada Bapak pimpinan Komisi KPU Cimahi, seperti yang kesannya bekerjanya hanya 5 tahun sekali begitu. Ya, satu periode itu 5 tahun ya, atau ya Pak Moderator? Ya, 5 tahun. Kang. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi jangan sampai dianggap seperti itulah kurang lebih. Meskipun sebenarnya Bawaslu itu bekerja tiap hari, bekerja setiap bulan, bekerja juga sesuai dengan rencana kerja, rencana agenda. Risiko dari badan publik, ya memang akuntabilitas informasi lembaganya menjadi tantangan, menjadi challenge. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ini ya, begitu, dengan tujuan penyampaian informasi kepada masyarakat itu dilakukan secara komprehensif. Nah, konten-konten media sosial itu banyak, Bapak Ibu sekalian, ya, ada yang berbasis teks, begitu kan? Kemudian ada yang berbasis gambar, ada juga suara, ada video, begitu. Interaktif dengan pengguna lain menggunakan fitur yang disediakan, cenderung dua arah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin sangat familiar lah ya dengan medsos begitu. Ada Facebook, ada Instagram, ada dan lain-lain lah dan seterusnya begitu. Nah, memang ada kecenderungan saat ini upaya pemerintah atau lembaga publik ya seperti Bawaslu, Badan Publik untuk menjaga harmonisasi komunikasi hubungan dengan masyarakat itu dilakukan lewat media sosial. Di samping media konvensional ya, di samping media mainstream yang selama ini sudah ada. Bedanya media mainstream dengan media sosial atau website yang dikelola oleh sendiri itu pasti tentu beda. Kalau media mainstream itu banyak ininya pertimbangan jurnalistiknya. Tetapi kalau
media sosial atau website yang dikelola oleh badan publik itu ya bebas, terserah pengelolanya. Yang penting menjawab tuntutan dan akuntabilitas kinerja dan informasi yang harapannya bisa terdeliver dengan baik kepada masyarakat begitu. Kemarin saja kan Presiden itu kunjungan PON Papua berapa kali itu Presiden lama di sana, ya setiap saat beliau update begitu. Begitupun dengan KPU pusat ya begitu, dengan Bawaslu pusat juga mungkin begitu. Nah, lalu apa yang kira-kira ini pasti akan ada ide-ide lain, ide-ide segar yang bisa didapat dari Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk improvisasi atau respon setelah kita mendiskusikan pada hari ini. Konten media sosial beberapa di antaranya ya, artinya bukan sekedar memposting foto kemudian video lalu dikemukakan memberikan keterangan, ada banyak hal yang bisa diterapkan sebagai konten. Yang pertama breaking news. Nah, ini udah kayak Metro TV begitu. Kalau bisa ini ya begitu. Breaking news. Dan jangan bayangkan kalau breaking news itu sesuatu hal yang eksklusif, sesuatu hal yang mahal, sesuatu hal yang sulit, tidak. Apapun bisa menjadi breaking news dengan catatan informasi faktual mengenai kebijakan atau kegiatan yang sifatnya baru begitu. Kalau beritanya lama, setahun kemarin atau bulan lalu, itu namanya bukan breaking, tapi memang news gitu ya, berita konten yang memang bisa dipakai atau dibuka kapan saja gitu, tanpa mengenal waktu ya, timeless begitu. Yang kedua live streaming Bapak Ibu sekalian. Sekarang kan sedang musim ya, pandemi. Ini membuat kita beraktivitas itu seolah-olah bertambah. Kalau dulu tatap muka, ya bukan seolah-olah ya, pasti bertambah. Sekarang itu dengan virtual. Ini contohnya begini saja, kita diskusi begitu. Itu cukup tidak mesti hadir ke lokasi. Ya, tadi siang juga saya habis rapat di PMK Bandung begitu dengan teman-teman biro organisasi. Juga di saat yang sama saya rapat dengan Pak Sekda Provinsi, Pak Setiawan Wangsa Atmaja. Jadi saat yang sama rapatnya ada dua, yang satu tatap muka, yang satu virtual. Saya mohon izin ke Pak Sekda Provinsi begitu, rapatnya virtual begitu. Artinya mengikuti rapat di provinsi tapi virtual begitu. Nah ini kan perubahan kondisi ya begitu, yang kayaknya sih kalau badan publik nggak mengikuti ini kurang menarik begitu, kurang seru. Live streaming menayangkan kegiatan secara live, baik bisa dimanfaatkan untuk momen-momen penting seperti press conference. Nah, tidak masalah secara berkala, Bawaslu Kota Cimahi juga melakukan ini begitu. Yang penting kontennya ada begitu, kontennya tersedia begitu. Kemudian yang ketiga, repost, melakukan repost unggahan pengguna lain mengenai kegiatan atau informasi Bawaslu begitu. Boleh. Ini juga boleh dilakukan. Misalnya Bawaslu Kota Cimahi merepost informasi yang bermanfaat bagi publik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi merepost juga Bawaslu begitu. Berikutnya infografis, hal-hal yang berkaitan dengan data atau hal-hal yang bisa dibuat menjadi poin-poin lebih baik dirangkai dalam infografis agar lebih mudah dan dipahami. Contoh infografis, daftar pemilih tetap di Kota Cimahi itu berapa? Itu bisa diangkakan, kemudian bisa ditampilkan secara visual ya, begitu dengan pemilihan warna dan bentuk yang menarik. Atau yang berhubungan dengan Bawaslu, kira-kira tupoksi utama dari Bawaslu Kota Cimahi apa? Nah, itu bisa dibuat grafis. Atau agenda Bawaslu Kota Cimahi dalam waktu dekat, apa yang akan dilakukan? Itu juga bisa dibuat infografis. Atau para unsur pimpinan Bawaslu Cimahi, siapa saja, itu pun juga bisa dibuat menjadi infografis begitu. Nah,
berikutnya ada juga konten media sosial berupa Q&A, jadi question and answer dan polling. Ini setingkat lebih maju ya Bapak Ibu sekalian. Kalau berani begitu, kalau ingin membuka ruang publik ya, ruang interaksi di kanal informasi yang akan kita sajikan begitu, bisa dengan pola ini Q&A and polling. Jadi konten tanya jawab dengan netizen dan polling digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan engagement. Misal, Bawaslu Kota Cimahi punya PR apa terkait dengan pelayanan maupun dengan aspek lain yang ingin disoroti dari penyelenggaraan pemilu misalkan di Cimahi. Ditentukan pertanyaannya, kemudian sampaikan di situ di kanalnya, di website maupun medsos, agar ada interaksi begitu, agar tidak searah. Dengan begitu, engagement-nya nanti akan lebih baik begitu, akan lebih kuat antara pemilik suara, antara publik Cimahi atau partai politik ya yang menjadi mitra dari Bawaslu itu, interaksinya menjadi lebih baik. Kemudian Q&A. Q&A itu daftar pertanyaan dan jawaban. Kalau mau lebih ini lagi, Q&A frequent ya, FAQ ya, frequent answer and question. Jadi pertanyaan yang paling sering muncul dan jawabannya. Kira-kira begitu. Misalkan, apa sih yang perlu diawasi oleh Bawaslu itu? Nah, kan gitu. Bagaimana sih ketika ada sengketa pemilu, misalkan begitu. Atau apa sih yang bisa membuat publik itu kandidat itu digugurkan oleh Bawaslu atau dianggap pelanggaran oleh Bawaslu, misalkan begitu. Artinya konten ada begitu. Kemudian yang keenam, behind the skin. Jadi seperti informasi tentang segala hal di balik layar mengenai suatu hal menjadi salah satu yang menarik bagi netizen. Jadi bagaimana misalkan ketika menjelang tahapan yang perlu disoroti oleh Bawaslu, itu dapurnya seperti apa? Jadi tim panitia sekretariat melakukan aktivitasnya bagaimana? Nah, itu dikontenkan, kemudian dituangkan. Gitu. Bisa. Berikutnya lagi ada giveaway. Nah, seandainya Bawaslu Kota Cimahi ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat untuk meningkatkan engagement dan pemahaman atau interaksi. Giveaway untuk kepada para netizen. Misalkan Bawaslu Kota Cimahi mau memberikan 10 topi legendaris para unsur pimpinannya, misalkan begitu. Tawarkan nih, ini milik Pak Ketua, Pak Yusa, atau Pak Yasin, misalkan begitu. Siapa yang berhasil menjawab pertanyaan, kemudian ditawarkanlah topi itu, ya, begitu. Itu giveaway. Kemudian yang berikutnya ada vlog. Nah, ini juga sedang tren ya, dibuat dalam bentuk diskusi yang divideokan. Nah, mangga kanalnya ada tidak begitu. Seperti misalkan contohnya diskusi kali ini. Kemudian direkam, kemudian ditayangkan, kemudian dimasukkan dalam satu kanal milik Bawaslu Kota Cimahi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya begitu dalam baik medsos maupun website. Yang pertama, pastikan poin 5W1H tercover pada caption. Ini sama sebetulnya dengan berita begitu ya. Caption setidaknya memiliki 70 kata mengacu pada kebiasaan membaca netizen. Selain format berita, ya, caption dengan format storytelling juga tidak masalah, ya, begitu. Untuk dengan tujuan lebih menarik dibaca. Selalu up to date dengan tren agar konten mengikuti tren sehingga menjadi lebih menarik begitu. Itu tadi seperti di awal, jangan kontennya setahun yang lalu baru disampaikan bulan ini, misalnya begitu. Foto harus jelas, tidak blur, optimalkan hashtag, Bapak Ibu yang biasa main medsos Twitter begitu, atau penggunaan hashtag mudah orang melakukan pencarian.
tidak kalah penting, yang terakhir adalah konsisten dan teratur. Website, Bapak Ibu sekalian, kontennya mayoritas berbentuk foto, artikel, dan kadang video. Pada konten website yang dibutuhkan penulis artikel yang ramah SEO agar artikel mudah ditemukan. Sedangkan jenis-jenis konten website itu tadi ada news, ada information, ada edukasi, ada hiburan, ada pengumuman. Misalnya ketika mau Bawaslu menyelenggarakan lelang pengadaan meja misalnya begitu. Bisa itu dimasukkan dalam kanal informasi. Artinya aktivitas banyak kegiatan dilakukan oleh Bawaslu disampaikan ke publik termasuk untuk urusan ini ya pengadaan dapur begitu macam-macam lah begitu. Nah, bagaimana tipsnya dan trik penulis konten website ya begitu. Selain memperhatikan unsur 5W1H, ya, seperti penulisan berita pada umumnya, ada beberapa hal yang juga menjadi concern. Pertama, judul dan lead harus mengandung kata kunci. Paragraf 1 hingga 3 harus mengandung kata kunci sebanyak mungkin agar website ramah SEO. Begitu. Kemudian kata kunci bisa berupa nama, orang, lembaga, tempat, atau lokasi, dan kejadian atau peristiwa tertentu. Kemudian pokok judul harus jelas, ya seperti tadi Pak Ketua, Pak Yusa sampaikan, menarik, tapi ternyata isinya sama aja begitu ya. Apa, siapa, kenapa. Informasi jangan berhenti di judul, ya judul jangan dijawab before begitu. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mohon apabila ada kekurangan, kami buka sharing sama. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suherdi yang telah memberikan materinya secara struktur sistematis dan insya Allah ini bisa diterima oleh semua kalangan. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan di benak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang hadir dalam Zoom ini. Mungkin ada pertanyaan yang atau hal-hal yang memang itu belum ngerti. Mungkin dipersilahkan untuk pertanyaan pertama. Moderator izin bertanya, moderator. Baik Pak, siap Pak. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya moderator untuk bertanya dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa pada narasumber yang pada kesempatan ini bisa menyempatkan waktunya Bawaslu Kota Cimahi, walaupun sebetulnya kita inginnya sih gitu, jadi kegiatannya tatap muka gitu kan. Jadi Pak Yusa sono-sonoana teh kita jeung Kang Hendrik gitu ta, sesonoana teh gitu ta. Tapi karena dibatasi pandemi ya, jadi kegiatannya harus secara jauh gitu kan. Ke depan mungkin Pak Yusa bisa diundang lagi Kang Hendrik tatap muka kegiatannya biar lebih tajam gitu kita mendengarkan materi. Iya, terima kasih Kang Hendrik atas kesempatannya dan juga ucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabat pimpinan kota kabupaten yang lain yang pada kesempatan hari ini hadir. Ada
dua Kabupaten Bekasi, ada Kang Nur dari Kabupaten Bekasi, ada Bu Kasek Majalengka, ini Bu Kasek Majalengka, Bu Ida. Terima kasih, sukses acaranya. Terima kasih sudah bisa gabung. Sedikit aja ini saya pengen bertanya ke Kang Hendrik, satu pertanyaan aja Kang. Tema pada kesempatan siang hari ini terkait dengan penulisan berita. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara berita dan informasi atau memang sama? Kalau memang ada perbedaan, nanti di cara penulisannya apa sih yang harus lebih ditekankan antara berita dan informasi kalau memang keduanya ini berbeda gitu. Itu saja mungkin pertanyaannya agar nanti teman-teman di staf Kota Cimahi bisa memilah mana berita, mana informasi kalau memang keduanya ini ada perbedaan. Itu aja Kang Hendrik pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya di Bawaslu Kota Cimahi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Oh iya, mangga. Jika belum ada, mungkin dipersilakan kepada narasumber untuk jawab kepada Bapak Suri untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Enggak. Nuhun Pak Ain. Jadi apa? Antara berita dan informasi itu berbeda. Jadi kalau informasi itu, ini menurut hemat saya, begitu ya, menurut hemat Abdi, adalah sekumpulan kabar apapun ya, begitu, yang berkait atau yang sifatnya bermanfaat untuk siapapun. Tapi kalau berita itu ada kaidahnya. Kaidahnya itu ada. Apalagi kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia pasti diatur oleh kaidah kewartawanan, kaidah kode jurnalistik begitu. Tapi kalau informasi tidak mesti, Pak. Jadi seperti contoh tadi ada disarankan 5W1H itu standarnya standar berita. Tetapi kalau informasi sifatnya umum, apa saja bisa jadi bahan informasi, mungkin kurang lebih begitu. Ya, teman Kang Dik, jadi jelas gitu kan, nanti teman-teman di Bawaslu Kota Cimahi menulisnya itu jelas mana yang disebut informasi gitu kan. Atau nuhun Kang Hendrik, nuhun. Terima kasih kepada Bapak Hendrik. Ada pertanyaan lain? Jika belum ada pertanyaan lain, saya ingin bertanya Pak izin. Nah, boleh ini Kang Moderator. Ya, bagi dari yang lain juga bisa bertanya nih. Ya, Pak Nur. Ingin bertanya Pak. Sebenarnya saya sendiri memang di Bawaslu Kota Cimahi dari divisi Humas yang memang mengelola dari seluruh media sosial, baik Facebook, Twitter, dan semua konten-konten bahkan dari YouTube juga. Tapi ada yang saya belum ketahui Pak, salah satunya itu etika dalam mungkin yang pernah saya dengar itu etika wartawan Pak. Mungkin ada hal memang yang tidak boleh menyajikan berita ataupun mencari berita. Jadi saya ingin bertanya Pak, etika-etika yang seperti itu yang memang yang harus dihindari itu apa saja Pak? Menghindari Bawaslu Kota Cimahi ini terhindar mungkin dari masalah dari hak cipta ataupun itu
Terima kasih Pak Suhendrik. Ya. Oh, ternyata ya Pak Moderator ini juga sebagai petugas kehumasan ya di Bawaslu Kota Cimahi. Jadi apa menarik pertanyaannya ya begitu. Batasannya itu cuma 2, Kang Moderator ya. Batasannya kalau untuk media wartawan itu ada di Undang-Undang Pers 40 99. Ya. Kalau untuk media sosial ya atau apa yang ada di dunia maya begitu, batasannya Undang-Undang ITE. Nah, apa-apa yang tersebar di media sosial belum tentu bisa diterapkan menggunakan Undang-Undang Pers ya 4099 karena itu bukan produk politik, tetapi koridor untuk implementasi atau pelaksanaan penyebarluasan informasi di media massa, di media maya begitu, di dunia maya itu hanya sementara ini ya, belum ada perubahan, itu baru Undang-Undang ITE begitu. Nah, mohon cermati Undang-Undang ITE itu agar kita tidak salah tangkap, salah ambil begitu. Sehingga tadi kekhawatiran itu plagiat misalkan begitu, atau hate speech ya, menebar kebencian, atau berita bohong begitu, atau pencemaran nama baik, itu kita tidak sampai terjebak ke sana. Nah, karena apa? Kalau undang-undang ITE itu masuknya ke pidana ininya, apa ancaman hukumannya. Tapi kalau undang-undang pers, berita, informasi itu tidak sampai ke sana. Sengketanya adanya di kalau kami di media itu punya Dewan Pers. Ya, kalau tentang penyelenggaraan pemilu kan punya Dewan Kehormatan ya. Sekarang Pak Jimli ya kalau nggak salah, atau siapa ketuanya? Pak Prof Muhammad. Oh Pak Muhammad ya begitu. Nah begitu jadi Kang. Jadi cermati itu. Nah lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Kalau mau menangani media berarti sebaik mungkin ya kita perlu punya SOP Pak. Bagaimana tuh SOP penyediaan informasi di Bawaslu Kota Cimahi? Untuk informasi kepada publik, informasi kepada media, begitu seperti apa begitu. Harapannya ketika SOP sudah dibuat, yang tentu disepakati oleh internal Kota Cimahi, Bawaslu, itu lebih memudahkan, bukan tambah menyulitkan. Kurang lebih itu, Kang Moderator. Atur nuhun Pak dari jawabannya. Selanjutnya, barangkali ada yang mau bertanya. Selamat datang Ketua Bawaslu Kota Depok. Mohon bergabung. Rame ini. Selamat datang Bu Ketua Bawaslu Cimahi Depok Bu Luli. Atur nuhun. Enggak Ibu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Izin Pak Moderator di Ciamis. Oh, Ciamis. Wah, Ciamis. Di sini Kang Hendrik ada dari Ciamis, kemudian dari Bogor, kebetulan ada Bu Nau, kemudian ada Cerengka Bu Ida. Waduh. Dari Buaan, kemudian Pangandaran ada Pak Nur. Pangandaran juga ya. Dan ada Bos Tanya nih sekalian sharing saja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para pimpinan Kabupaten Kota, juga terima kasih Pak Pemateri, juga Pak Moderator atas waktunya. Ini sedikit saja. Tadi menyinggung terkait SOP yang harus dibuat di Bawaslu, ya khususnya di Bawaslu Kabupaten Kota tentunya. Saya mencoba
mudah komunikasi dengan media sebetulnya. Kami juga di Humasan, Pak, mohon izin dari Humasan Bawaslu Ciamis. Terkait SOP, trik atau saran SOP terkait mempererat lah, untuk mempererat komunikasi dengan awak media, karena website atau media sosial kita itu belum terlalu jauh informasi yang disampaikan, karena memang 2018 batas ini. Nah, tentunya peran dari awak media yang aksesnya luar biasa pasti sangat diperlukan. Bagaimana caranya kita menggandeng awak media? Karena memang kalau ke kantor itu sering banyak sahabat-sahabat media yang silaturahmi ke kantor. Namun hanya sebatas silaturahmi, tidak mengekspos kegiatan-kegiatan kita. Bagaimana Pak solusinya, atau ada saran, trik dan pasalnya kita menjalin kerjasama yang baik dengan para media? Itu saja Pak. Terima kasih. Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan kepada Bapak Suhendrik untuk menjawab pertanyaan dari Pak Cepi Lupi Cepriana. Dipersilakan Pak. Ya, nuhun Kang Cepi dari Ciamis ya, begitu. Ini menarik ya, wartawannya datang begitu, tetapi informasinya tidak muncul kan begitu ya, atau tidak tidak ada beritanya. Nah, Pak, ini kita perlu familiar ya dengan istilah media engagement ya, begitu, keterikatan dengan teman-teman media begitu. Bagaimana caranya? Macam-macam Pak begitu. Tetapi paling tidak ada beberapa hal yang perlu diketahui. Misalkan yang pertama, biasanya Bawaslu, KPU, partai politik, parlemen, kemudian ya itu ada di mereka media-media yang punya wartawannya itu posnya di pos desk politik begitu. Satu. Nah, kalau bisa buat atau apa ya, binding begitu, media binding dengan para peliput ini dengan pertemuan rutin, misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, misalkan begitu. Konteksnya apa Pak? Konteksnya ya bukan sekedar ngopi-ngopi biasa, tetapi misalnya press conference, press release begitu ya, yang disajikan dengan baik. Artinya apa? Informasi atau berita, informasi dan berita yang disampaikan kepada media nanti punya nilai berita. Jadi informasi yang disampaikan atau berita yang disampaikan kepada media nanti bukan sekedar obrolan-obrolan ringan, bukan, tetapi memang kita merancang sebelumnya. Apa nih yang mau kita deliver kepada media pada waktu pertemuan rutin, misalnya press conference. Kita bahas dulu secara internal di tim Humas, di Bawaslu. Oh, kita topiknya mau membahas tentang ini. Kira-kira topiknya menarik nggak untuk media? Kalau seandainya kurang menarik, oh berarti kita perlu berusaha membuat topik yang menarik dengan pick up berita. Ya, news pick up-nya nanti karena Pak Aceng ini, Pak Cepi ini lebih ke media konvensional, media mainstream begitu, maka ada unsur nilai beritanya Pak yang perlu, yang tidak apa, yang jangan dilupakan. Ada unsur informasinya yang artinya apa? Berita yang disampaikan oleh Bawaslu dan Ciamis itu bermanfaat untuk masyarakat lewat media. Itu cara yang pertama. Jadi melalui press conference, melalui media gathering, begitu kan ya. Kemudian
kedua bisa melalui kerjasama secara rutin begitu, secara kelembagaan antara media antara lembaga Bapak di Kabupaten Ciamis, Bawaslu dengan medianya tersebut begitu. Nah kalau sudah kerjasama mah kayaknya pasti ditayangkan, pasti dimuat begitu. Dan itu hal biasa. Saya juga beberapa kali di KPP itu juga ketika hasil sidang etik ya di beberapa daerah di Jawa Barat, ketika memutuskan hasil putusannya pasti diinformasikan melalui kanal apa, kerjasama, misalkan begitu. Gitu. Kerjasama tentu ada konsekuensi anggaran atau ada konsekuensi biaya. Nah, apakah besar? Nah, itu dikembalikan ke seberapa dekat media lembaga Bapak dengan medianya. Hal-hal yang begitu masih bisa dibicarakan. Nah, lebih dalam lagi caranya itu banyak, Pak. Kalau untuk meningkatkan pemahaman di level editor, redaktur, maka buatlah forum editor meeting, pertemuan editor. Kalau ingin mendistribusikan berita itu bisa dengan press conference atau media gathering. Kalau ingin tukar pikiran, ya ini tidak mesti dimuat, tetapi untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, maksud dan tujuan visi kelembagaan kepada sebuah media melalui pimpinan redaksinya, maka itu bisa Bapak membuat forum ini Pak, Chief Editor Forum atau forum pemimpin redaksi begitu. Diskusi kan gitu. Biasanya presiden ya melakukan ini Pak. Karena tidak semua informasi justru kalau presiden, kebetulan saya sebelumnya juga di sana ya bertugas di Istana Wapres ya, Istana Wakil Presiden, liputan begitu. Jadi ada informasi yang sifatnya background begitu. Background saja, tidak untuk diberitakan. Cukup Anda tahu bahwa kenapa sih melakukan kebijakan ini. Itu kenapa melakukan kenaikan harga, kenapa melakukan kenapa membuka keran impor besar-besaran. Nah, cuma nanti itu di forum pemberian. Cuma kan nanti tetap ada yang perlu diinformasikan lewat siapa? Lewat reporter di jumpa pers, di press conference begitu. Sekelumit sederhana kurang lebih begitu Pak Cepi. Gitu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan manfaat. Barangkali ada pertanyaan lagi yang mau diajukan, dipersilakan. Ada satu pertanyaan Pak di sini dari Bawaslu Kota Cimahi, dari Saudara Jailani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator dan izin kepada narasumber. Nama saya Jailani, staf Bawaslu Kota Cimahi. Izin menanyakan terkait dalam penulisan berita. Kadang kan kita harus mencatat terlebih dahulu. Semisal ada narasumber sedang menyampaikan paparannya. Nah, kita kan harus meresum ataupun menyimpulkan gitu untuk dimuat di berita. Nah, lalu apakah dalam untuk dimuat di berita tersebut atau untuk diinformasikan itu apakah boleh untuk pengalih bahasaan atau apakah harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber? Tapi kan terkadang kita tidak komprehensif juga atau tidak sistematis apa yang disampaikan oleh narasumber gitu. Terus kita merubah kalimat, namun kalimat tersebut tetap pada maknanya gitu Pak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih
atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bapak Suhendrik untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Jelani. Dipersilakan, Pak. Hatur nuhun Kang Zelani. Mungkin yang dimaksud bukan alih saya, mungkin lebih tepatnya adalah menuangkan kembali ya pernyataan ke dalam berita yang akan disampaikan ya kepada atau melalui website atau melalui kanal informasi internal lainnya. Boleh saja sebenarnya, yang penting tidak merubah substansi. Jadi ada dua tipe kalimat kan dalam pemberitaan itu. Yang pertama adalah direct quotation, yang kedua indirect quotation. Kalau direct quotation atau kutipan langsung, sebisa mungkin sama kalimatnya dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Ya, biasanya pakai tanda kutip itu direct quotation. Tapi kalau indirect quotation itu boleh berubah, ya, atau kalimat tidak langsung atau kutipan tidak langsung boleh berubah selagi tidak mengubah substansi. Begitu jawabannya. Cukup ya? Cukup, Pak. Ada satu pertanyaan, Pak, dari Bapak Dian Ginanjar dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada Bapak Dian Ginanjar. Siap, Pak Diar, wilujeng siang. Ya, izin Pak narasumber, pertanyaan saya singkat. Ini kan strategi kehumasan ya Pak ya, tapi kehumasan mesti membuat berita. Apakah perlu ada aspek berimbang gitu Pak? Karena kehumasan buat saya kan corong lembaga, kira-kira ibaratnya menampilkan sisi-sisi baik, sisi-sisi kerja-kerja gitu, diapresiasi. Tapi kalau namanya berita, buat saya sih kan ada unsur faktanya, unsur berimbangnya, gitu ya. Juga mungkin ada pihak-pihak yang disebut juga punya hak jawab, kira-kira begitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dian Ginanjar atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bapak Suhendrik untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dian Ginanjar. Dipersilakan Pak. Pak Dian Ginanjar, hatur nuhun. Jadi kalau informasi itu sifatnya resmi dari lembaga, maka sebetulnya tidak berimbang Pak, begitu. Jadi silahkan kelola, manfaatkan, dan sampaikan pesan apa yang ingin disampaikan pesan lembaga kepada publik begitu. Beda ceritanya dengan berita, Pak. Kalau berita itu ada kode etik harus berimbang lah, cover both side, 2 pihak, 3 pihak, dan seterusnya. Beda. Nah, karena Bapak adanya di penanganan tadi pengaduan ya, kalau tidak salah dengar, itu kalau mau membuat seobjektif mungkin tentang kondisi duduk perkara sebuah kasus begitu, sampaikan apa adanya menurut versi Bawaslu begitu. Jadi pada hakikatnya sebenarnya kanal informasi baik website maupun medsos yang dimiliki oleh badan publik itu sepenuhnya dikelola oleh lembaga tersebut. Jadi pasti tidak akan berimbang. Ya tidak masalah begitu. Yang penting memiliki dampak positif dan sebisa mungkin mendekati fakta begitu. Bukan rekayasa. Karena kalau rekayasa begini misalnya. Contoh, ketika Bawaslu Kota Cimahi menyampaikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat DPRD, DPR RI, ya X misalnya. Kemudian diinformasikanlah di website Bawaslu, ini begini ceritanya.
Nah, kemudian ada media yang mengutip itu, mengutip informasi yang disampaikan di website atau medsos Bawaslu. Sayangnya kemampuan verifikasi media tersebut lemah, Pak. Sehingga tidak menghubungi pengurus Bawaslu, tidak mengkonfirmasi pada pimpinan Bawaslu atau petugas humasnya. Karena lemah, kemudian asal bahan mentah itu diberitakan oleh medianya dan dipublikasikan. Salahnya atau ceritanya kebetulan informasinya salah dan pihak yang merasa dirugikan keberatan. Nah, ini kalau sudah seperti itu, maka medianya salah begitu. Kemudian Bawaslu-nya juga salah. Tetapi kalau itu informasinya sifatnya positif, meskipun searah oleh lembaga, badan publik, kementerian atau lembaga ya begitu, nggak jadi masalah kalau positif mah begitu. Karena pasti tidak berimbang, pasti searah begitu. Beda ceritanya kalau itu kantor media Pak begitu. Kalau kantor media pasti tuntutannya banyak. Begitu mungkin Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab. Aturun Pak Suhendrik atas jawabannya. Barangkali ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup acara pada sore hari ini. Jika sudah tidak ada, moderator akan mencoba mengambil sari dari materi, seluruh materi. Halo. Oh ya, Ibu. Ada yang bertanya? Silakan Ibu. Izin bertanya ya. Maaf sebelumnya kameranya tidak di-on-kan. Terima kasih pada moderator dan salam buat narasumber dan para pimpinan Bawaslu Kota Cimahi. Sedikit pertanyaan, mungkin saya dari Bawaslu Majalengka, Pak Hendrik ya, Pak narasumber. Sedikit masih menemukan kendala ketika berbicara tips ataupun tips dalam menulis berita. Yang saya tahu itu ada yang naratif, kemudian deskriptif, dan juga logika kalimat. Ini yang masih kebingungan ketika kita menggunakan logika kalimat. Karena kalau yang saya pahami, ketika menggunakan ataupun tips menulis dengan logika kalimat, kalau bahasa Sundanya apa ya? Kalau saya senangnya togmol gitu ya. Ketika bicara sungai kotor ya, nulisnya mungkin dengan sungai kotor gitu ya. Tapi kalau menurut logika kalimat kan tidak seperti itu. Ini yang saya pahami Pak narasumber. Jadi ketika menulis sungai kotor itu, kalau berbicara logika kalimat kan sungai yang dengan tumpukan sampah ataupun mungkin sungai kayaknya ketika menulis sungai kotor, tapi kesan kalau mungkin logika aliran sungai yang dipenuhi dengan tumpukan sampah ataupun aliran sungai yang berwarna hitam, itu tuh seperti itu. Mohon penjelasannya para narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan. Baik, terima kasih Ibu dari Bawaslu Kabupaten Majalengka ya begitu. Jadi rupanya siang sampai sore hari ini kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kota Cimahi mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak Bawaslu ini. Pak Ketua ya. Jadi tentang logika kalimat dan deskripsi ya Ibu ya begitu. Yes. Logika kalimat itu sebetulnya sederhana Bu. Jadi justru yang lebih kompleks itu yang deskripsi ya. Mudahnya cara memahaminya kalau menurut hemat saya begitu. Deskripsi kalimat ya atau kalimat deskriptif itu adalah kalimat yang menggambarkan kondisi atau situasi tentang sebuah
peristiwa, kejadian, keadaan, bentuk, begitu. Nah, tapi kalau logika kalimat itu sebuah kalimat frase yang menjadi pembenar ya dari kalimat berikutnya. Sederhananya begitu, Bu. Jadi sebetulnya justru lebih simpel itu yang logika kalimat, iya. Gitu. Oke. Kalau yang deskriptif, Ibu, wah ini kritis juga ya pertanyaannya Pak Ketua. Jadi ini seandainya misalkan bisa ya teman-teman di Bawaslu Majalengka begitu, bisa sampai deskripsi begitu. Wah, keren. Artinya ada kemampuan untuk menganalisa dengan menggunakan panca indera ya begitu. Pengamatan mata, merasakan dan seterusnya. Dan sehingga itu dituangkan dalam naskah dengan harapan naskah menjadi lebih hidup begitu. Lebih bernyawa lah begitu. Mungkin begitu Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, siap. Mencerahkan sekali Pak narasumber. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Barangkali ada pertanyaan lagi sebelum ditutup. Bu Nau ini mungkin mau bertanya, Bu Nau. Atau Bu Aan. Jika sudah tidak ada pertanyaan, moderator akan sedikit mengambil intisari dari materi sumber barusan sampai. Yakni menekankan bahwa setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangan, namun semuanya saling berhubungan dalam penyajian informasi yang komprehensif pada masyarakat. Media sosial yang bersifat langsung interaktif ataupun tidak langsung memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun tak menutup kemungkinan kepada bangga kita Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Cimahi, agar bisa meningkatkan konsistensi dalam upload dan penyampaian berita kepada masyarakat. Ini adalah poin penting yang harus kita pegang bersama-sama, yaitu konsistensi dan pengoptimalkan hashtag, karena hashtag ini memudahkan orang melakukan pencarian dan informasi lebih banyak tersebar. Mungkin ini modal yang bisa moderator sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata dan perbuatan saya yang mungkin berkenan. Dan dari lembaga Bawaslu Kota Cimahi, terima kasih kepada seluruh tamu dan terkhusus kepada narasumber sudah memanfaatkan waktunya untuk mengisi materi di Bawaslu Kota Cimahi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu kita dan berguna di dunia walaupun di akhirat. Amin. Sebelum kita tutup, saya meminta izin kepada pimpinan dan kepada tamu untuk membuka kamera, akan mengambil screenshot terlebih dahulu untuk dokumentasi untuk kenang-kenangan. Ambil screenshot dulu.
1, 2, 3. 1, 2. Diambil screenshotnya. Summary-nya ya di grup. Siap, Ibu. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan terkhusus kepada narasumber. Nuhun Cimahi. Semoga sehat selalu. Nuhun Cimahi narasumber. Langsungnya Ibu. Terima kasih Pak, Bu Wida, Bu Aan sudah menyempatkan Kayaknya Pak Ketua Cimahi boleh di-share dong nomor Pak Hendrik. Oh iya. Kang Yusa. Share di grup aja, share di grup. Siap. Kirim ya Kang Yusa ya. Nomor Siap. narasumber. Aduh, Nanti saya kirim. isi. Siapa tahu sharing di Majalengka nanti. Mangga. Oh iya, siap. Hatur nuhun, Pak Ketua, Kang Yusa. Beda, Kang Hendriknya harus diajak ke Majalengka, beda. Gimana? Kang Hendriknya harus diajak ke Majalengka, jangan bergerak daring. Buku virtual. Majalengka sekarang level 3 lagi. Aduh. Ibu izin pamit ya Pak Ketua, mohon maaf apabila ada kekurangan. Siap, Kang Hendrik. Siapa Hendrik? Juga manfaat kesadayana. Selamat buat Bawaslu Kota Cimahi yang sudah. Mudah-mudahan Bawaslu semuanya bisa semakin baik. Nuhun, wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nuhun Kang. Ketua. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entok.